Ibu bapak yang saya hormati, di tengah-tengah kita ada paman saya selalu panggil Om Tawi. Paman saya ini waktu saya kecil selalu bantu bapak saya. Saya di kampung orang susah. Nenek saya asal kampung ini. Mama saya pernah kecil di sini. Waktu saya kecil sering ke sini. Bapak saya petani. Galunna tawena jama baru bagi hasil. Kalau naik 10 karung, bapak saya dikasih 1 karung. Kami jalan kaki pulang sekolah SMP waktu itu. Kami belum makan siang. Sawah saya, bapak saya di Sulengka namanya. Dari Culu saya SMP, naik mobil yang mau kasih ikut kita sampai ke Pekabata. Pekabata jalan kaki kami 5 kilo masuk ke dalam. Belum makan siang. Sampai makan ala kadarnya. Kerja sawah, hujan seperti ini. Kalau petir kita berhenti. Kenapa? Mitau kina kena billah. Om saya ini saya ingat sekali, sering kasih bapakku rokok. Bapak saya perokok. Sering dikasihkan anaknya ini Om Tawi ngaji di rumah saya. Bapak saya guru ngaji. Kalau macera potong ayam, bapak saya bilang tidak usah kau bawa ayam. Pelok kanan mau bawa enggak? Rokok saja kau bawakan saya. Karena bapak saya kuat merokok. Saya anjurkan kepada bapak yang merokok, berhentilah merokok. Salah satu sebab bapak saya sakit karena rokok. Itu bapak saya biasa dikasih rokok misalnya gudang garam. Dia pergi tukar yang lebih murah. Kalau gudang garam 1 bungkus, dia tukar kacang bayi menjadi 4 bungkus. Iya. Waktu saya kecil saya hidup di masjid. Kalau Ramadan, saya tidak lagi tinggal bermalam di rumah. Saya bermalam di masjid. Subuh saya teriak-teriak, sahur, sahur, sudah jam 2. Lalu saya lanjut lagi sholat tahajud. Ibu saya biasa pernah saya ingat sekali, dia bilang begini, bara alira salah ya anakku. Kenapa? Saya sholat tahajud berjam-jam. Saya ngadu kepada Allah. Ya Allah, jangan lama saya susah. Saya pernah rasakan itu, Pak. Saya makan coto 1 mangkok, saya kasih banyak lomboknya. Saya lihat itu adik saya keluar dari matanya kepedisan. Makan sahur. Lalu saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan lama saya susah. Aja kasih nameta kasih asi. Saya tahan, tapi saya takut adekku nanti tidak sholat gara-gara capek dia miskin. Saya ngadu dalam sholat tahajud. Saya minta ketika Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, bapak saya sudah sempat saya hajikan. Ibu saya sudah saya hajikan. Kakak saya baru-baru 3 saya hajikan. Saya umrohkan. Dengan izin Allah. Kenapa saya cerita ini? Adik-adik sekalian yang ngurus masjid, tidak mungkin sengsara hidupmu
Kalau kau urus masjid, tidak mungkin masuk satu kau urusi masih gie. Saya tamat SD, saya mau masuk pesantren. Kabalanga waktu itu, guru tambot dan le. Kenapa? Saya senang lihat sepupu saya yang sekolah di pesantren. Kemana-mana guru tambot dan le, beliau ini sepupu saya yang temani. Saya bilang enaknya dekat sama ulama, enak dekat guru. Saya mau masuk pesantren tidak bisa. Kenapa? Saat itu pesantren jauh lebih mahal dari sekolah umum. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa jadi ustadz meskipun tidak mondok. Gimana caranya? Hidupkan masjid. Adik-adik remaja ini, jangan kau tinggalkan masjid. Kalau kau dekat masjid, kau urus masjid, Allah yang urus itu hidupmu. Kau urus masjid, kau pelihara masjid, Allah Ta'ala ngurus kau. Cari perempuan dek, jangan mau kau pusing. Kalau kau urus masjid, 5 waktu kau di masjid, Allah kasih kau lebih dari yang kau mau. Pernah saya 7 tahun galau cari istri, pusing cari istri. Saya cari yang cantik, saya cari anak orang kaya, saya cari yang tinggi karena saya pendek. Saya mau perbaiki keturunan. Saya cari yang sudah kerja, tidak dapat 7 tahun. Saya berdoa kepada Allah, dapat lebih dari apa yang saya mau. Adik-adik, urus masjid. Kalau kau senang bola, pertama kali saya lihat ini saya ingat bapak saya. Bapak saya candu bola. Sampai kalau dia nonton, bukan nonton TV, radio. Itu yang kecil radionya, merek Philips. Yang 2 saja putar-putarnya. Dia gantung di lehernya itu radio. Kalau bola, nah gantung di lehernya. Pecinta bola bapak saya. Pernah saya tanya, "Mama tak pojilatari?" Karena saya bukan orang Bugis. Mamaku Bugis, bapakku Patinjo. Hebatnya lagi bapakku ini tidak saling berpengaruh. Mamaku tetap bahasa Bugis, bapakku tetap bahasa Patinjo. Tidak saling berpengaruh. Mamaku bilang, bapakku bilang, "Lokpia, melok mande." Maka dan indoku, "Mandre ni angkana tu." Kita saling berpengaruh. Maka anaknya, saya kalau bicara sama mamaku bahasa Bugis, kalau bicara sama bapak saya bahasa Patinjo. Pernah saya tanya bapak saya, "Pak, bahasa Indonesianya, tapi saya bahasa Patinjo. Maaf tak kenolada itu golo. Kenapa kita suka sekali itu bola?" Apa jawabannya? Inilah olahraga paling jujur di dunia. Acara televisi paling jujur bola. Kalau 2-0 tidak mungkin dia bilang 3-0. Kalau Lionel Messi kasih masuk tidak mungkin dia bilang Ronaldo. Jujur, acara TV sekarang merusak. Nah, hikmah pertama, dekati masjid. Di masjid kita lagi dibangun. Saya dengar tadi daripada Papua. Di sini Ustadz kalau maulid satu rumah 10 sokok. Boleh jangok. Tapi masjid tidak membutuhkan sokok sekarang. Yang dibutuhkan masjid sekarang semen. Yang dibutuhkan sekarang masjid batu bata. Yang dibutuhkan sekarang masjid gaji tukang. Yang dibutuhkan masjid refleks. Yang dibutuhkan masjid atap paku besi. Ayo bantu masjid. Tadi panitia mengatakan, tolong Ustadz doakan supaya ini rezekinya ini masjid terbuka. Bukan masjid yang didoakan. Siapa yang didoakan? Masyarakat Kupas supaya tidak sekere. Ada orang sekere di sini? Ada? Ada cali di sini?
Ada caleg? Oh, Pak Caleg, jangan lalu kau seke. Kalau seke kau tidak ada orang pilih kok. Tapi ibu-ibu jangan juga mau disogok. Kalau ibu sogok lalu milih orang, lalu dia terpilih jadi anggota DPR, maka jangan salahkan setelah jadi anggota DPR dia tidak datang lihat kita. Kenapa? Dia bilang sudah mau kuku bayar. Bu, ada ibu bisa memilih yang jujur, jangan pilih yang tidak jujur. Jangan mau disogok, jangan karena jilbab, jangan dikasih seragam, jangan dikasih kudung, jangan dikasih sarung. Bisa 300.000. Bleh. Ya, Bu, sedekah demi Allah, tidak ada orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Ini masjid kita lagi dibangun, mari kita berpartisipasi dengan cara apa? Sesuai kemampuan masing-masing. Ustadz, saya ada duit, tapi saya tidak ada waktu. Maka bagaimana cara bantunya? Ayo kirim semen. Ustadz, saya tidak ada uang, tapi saya ada waktu. Oke, mari jadi kita panitia ngurus masjid. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tapi punya tenaga. Mari bantu dengan cara apa? Angkat-angkat semen, bersihkan batu, angkat atap, bantu tukang. Ustadz, saya tidak punya uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, tapi saya mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Kau bikin arsitekturnya, kau bikin gambar-gambarnya, kau bantu panitia mengetik, kau bantu panitia hitung-hitung dengan ilmumu. Saya tidak ada uang, tidak punya waktu, tidak punya tenaga, bukan mahasiswa. Bantu masjid dengan cara apa? Diam kok. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang sholat, tidak pernah membantu. Makpobawan nola seke. Ada beda cerita. Ibu-ibu sedekah. Bu, kalau ibu tidak bersedekah, yang selalu sedekah suaminya, Ramadan suaminya saja sedekah, apalagi kalau sedekah itu disembunyi karena takut sama istrinya. Kenapa ketawa? Ada takut sama istrinya di sini? Ada? Pak Camat? Tidak. Ada yang takut sama istrinya? Ada, Pak? Berhenti kau jadi laki-laki. Masa takut sama istri? Apa gunanya kita jadi laki-laki? Jadi ustaz tidak takut sama istri? Tidak dong. Cuma istriku lebih berani dari saya. Ini bu, berdosa itu bu. Tidak boleh dijajah suami. Nah, kalau misalnya suaminya mau bersedekah, dia sudah simpan uang di dompet, di dalam map, amplop, lalu dimasukkan di kantong 500.000. Mau ke masjid sholat Jumat dengan niat sedekah, tiba-tiba dilihat sama istrinya. Ada apa itu Pak? 500.000 beli semen di masjid. So kaya ini. Sini itu bisa beli cincin. Ini di sini suaminya nanti masuk surga, istrinya masuk neraka. Bu, aneh bu, sedekaki. Kalau uang kita tabung, beli tempat tidur, beli AC, memperbaiki kamar, tiba-tiba ibu mati mendadak, apa kita pakai di kubur? Kamar sudah cantik, kamar ber-AC, tempat tidur baru, ternyata suami tak kawin lagi. Kasur baru, AC, dia pakai suami tak dengan istri keduanya. Si mau kola seke. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri,
mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.